Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ale Devi Rawan, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Di video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan seminar usulan penelitian dengan dosen pengampu Bapak Purnama Putra SAKT MSI, dan dengan judul seminar saya yaitu analisis kelayakan nasabah pada pembiayaan kredit kepemilikan rumah bersubsidi di Bank BTN Syariah Bekasi. Latar belakang. Yang pertama yaitu kelayakan nasabah dalam pengajuan KPR, di mana nasabah harus mempersiapkan berkas-berkas atau persyaratan yang telah ditentukan oleh bank tersebut terkait pengajuan KPR. Yang kedua yaitu prinsip 5C, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kelayakan nasabah, yang kedua penerapan prinsip 5C, dan yang ketiga kurangnya administrasi saat nasabah mengajukan persyaratan KPR. Beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu: yang pertama, apakah Bank Tabungan Negara KCS Bekasi sudah menerapkan keseluruhan metode dan prinsip analisis kelayakan nasabah terhadap pembiayaan kredit kepemilikan rumah bersubsidi? Dan yang kedua yaitu bagaimana perspektif syariat terhadap tahapan pemberian pembiayaan KPR bersubsidi di Bank Tabungan Negara KCS Bekasi. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui prinsip yang diterapkan dalam menganalisis kelayakan calon nasabah pembiayaan KPR bersubsidi pada Bank BTN KCS Bekasi. Yang kedua, untuk mengetahui analisis penerapan prinsip yang digunakan dalam kelayakan nasabah pembiayaan kredit pemilikan rumah atau KPR pada Bank BTN KCS Bekasi. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu teori pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyaluran uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya, serta nasabah membayar kembali uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan kompensasi pendanaan atau bagi hasil. Yang kedua yaitu teori kelayakan, di mana kelayakan ini merupakan suatu nilai layak atau tidak layaknya suatu keyakinan yang telah diukur dari dua aspek, yaitu aspek pasar dan aspek pemasaran, serta dua aspek, yaitu aspek teknis dan aspek teknologis. Dengan melihat aspek penilaian tersebut, layak diberikan nasihat mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dilakukan untuk menentukan layak atau tidak layaknya usaha yang dijalankan oleh nasabah. Yang ketiga, teori prinsip 5C. Prinsip 5C merupakan sebagian dari penilaian terhadap nasabah untuk mengetahui kondisi usahanya dengan melihat dari berbagai aspek resiko, atau lebih dikenal dengan identifikasi resiko, yang mungkin akan timbul serta dilengkapi dengan berbagai penjelasannya. Pelaksanaan prinsip tersebut butuh dicoba oleh bank syariah agar bank tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah. Yang keempat, teori kredit pemilikan rumah bersubsidi. Kredit pemilikan rumah bersubsidi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Agar memenuhi syarat untuk pembiayaan KPR bersubsidi, calon nasabah harus memenuhi persyaratan dan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan oleh pihak bank tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dari Taufik Rahman, di mana dengan berjudul analisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah KPR bersubsidi pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam, Pekanbaru. Penelitian yang kedua yaitu dari Ruwati dan Pandi Afandi, yang berjudul persepsi nasabah pada aspek 5C untuk menentukan kelayakan pemberian kredit pada nasabah PT BPR Nusamba Ampel Cabang Salatiga. Yang ketiga, penelitian dari Amarudin K dengan berjudul kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan kredit kepemilikan rumah pada kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Megabakti Makassar. Dan yang keempat yaitu dari Dia Ayu Sekar Sukamuningrum dengan judul atau dengan penelitian analisis kelayakan nasabah menggunakan metode prinsip 5C dalam pembiayaan KPR. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai ialah menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.
Yang kedua, informant dan key information. Informant yang peneliti pakai ialah menggunakan informant dari staf analis BTN KCS Bekasi. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Yang keempat, teknik analisis data. Teknis yang digunakan yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian dengan melakukan sintesa, serta menyusun dan membuat kesimpulan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan terkait usulan penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.